Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, pada ketua kelas tolong dipimpin doa kawan-kawannya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing dan menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Baik, Kalian Pak, kalau PPT-nya Pak. ya nanti saya tampilkan. Baik, sebelumnya apa kabar kalian semua? Baiklah, ini saya absen dulu. Ya Pak. Untuk yang pertama, Muhammad Raduluski. Hadir Pak. Kemudian yang kedua, Fitri Amelda, Hadir Pak. Oka Miliana, Hadir Pak. Rehan Salinta, Hadir Pak. Alwi Tua Bahia, Hadir Pak. Hamjati, Iya Pak. Hadir. M. Iqbal Rasyad, Terima. Akmal Fatul Rahman, Sakit Pak. Hadir Pak. Iqbal Izin, Pak. Izin. Baiklah. Jadi ini siapa yang masih ingat pertemuan sebelumnya? Tentang diri Tentang pendidikan keluarga Pak. Baik. Pendidikan Itu Pak, keluarga. saya itu Pak penghubung. Nah, siapa yang masih ingat dulu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Sebelum kita masuk Siapa yang pembahasan tahu, yang selanjutnya. Semuanya Sama yang bangsa Pak. Sebuah bangsa. Baik. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelumnya bisa coba kalian amati di sini. Maksud daripada peta ini apa? Coba kalian artikan dari Sabang sampai Merauke itu diartikan dengan apa? Persatuan Pak. Persatuan. Oke, selanjutnya ada lagi? Ya itu Bhinneka Tunggal Ika. Tunggal Ika Pak. Ada lagi yang lain? kita banyak Pak, banyak pulau, banyak pulau-pulaunya ada 5 yang besar-besar dan ada yang kecil-kecil juga. Itu banyak kabupaten, banyak provinsi Pak. Baik, terima kasih. Jadi bisa dikatakan bahwasanya dari Sabang sampai Merauke itu kan pastinya banyak keberagaman. Nah, seperti yang kita bahas pada minggu yang lalu tentang Bhinneka Tunggal Ika, yaitu tentang keberagaman, bahwasanya dapat kita simpulkan dari Sabang sampai Merauke itu adalah wilayah Indonesia yang dapat dikatakan sebagai persatuan bangsa itu. Apapun yang ada di Sabang sampai Merauke itu keberagaman yang ada di dalamnya dapat bersatu dalam suatu kesatuan. Nah, baik. Selanjutnya di sini tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Apa sih kebinekaan bangsa Indonesia itu? Bisa dilihat bahwasanya selain semboyan Bhinneka Tunggal Ika, nah, negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa sebagai berikut. Yang pertama, saya lihat. Yang pertama itu dasar negara Pancasila. Nah, yang kedua, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Yang keempat adalah lambang negara, burung Garuda. Yang kelima ada lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan lainnya. Kembali ke integrasi nasional. Nah, dalam integrasi nasional itu bisa kita lihat bahwasanya integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya menyatu padukan, menggabungkan dan mempersatukan. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia bisa kita lihat bahwasanya integrasi artinya pembauran hingga satu kesatuan yang bulat dan utuh. Nah, dan kata nasional berasal dari bahasa Inggris yakni nation yang artinya bangsa. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya secara prinsip integrasi nasional
berarti penyatuan berbagai kelompok. Nah, penyatuan berbagai kelompok ini maksudnya dalam kesatuan wilayah Indonesia membentuk suatu identitas nasional dengan cara menyatukan wilayah-wilayah nasionalnya. Nah, untuk secara antropologis bisa kita lihat bahwasanya integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, mungkin sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ada Pak. Oke. Selanjutnya syarat-syarat integrasi. Nah, syarat-syarat integrasi. Apa aja sih syarat-syarat integrasi? Yang pertama, bisa kita lihat anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Kemudian yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Nah, dalam norma-norma ini kita kembali lagi. Ada berapa norma yang ada di Indonesia? 4. Nah, sebutkan. Yang pertama, Hukum. norma hukum, Norma agama. norma agama, Kesusilaan. kesusilaan, Kesopanan. kesopanan. Baik, ada 4. Nah, keempat norma tersebut dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Contoh, dalam masyarakat Betawi misalnya. Dalam masyarakat Betawi itu jika ada yang melanggar satu norma, misalkan norma kesopanan, dia akan dikucilkan. Nah, dari suatu kampung itu dia akan dikucilkan, dia akan dijauhi mungkin. Dan kemudian norma kesusilaan juga. Dalam norma kesusilaan mungkin terdapat hukum-hukum atau biasanya itu hukum adat ya. Biasanya hukum adat yang menyikapi norma kesusilaan itu. Nah, faktor-faktor pembentuk integrasi bisa kita lihat. Pertama itu faktor pembentuk di sini adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Nah, yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Nah, stop dulu sampai di sini. Siapa yang masih ingat Sumpah Pemuda? Yang pertama, Kami putra putri bangsa Indonesia mengaku dengan diri yang kedua, bangsa satu bangsa Indonesia. dalam Sumpah Pemuda kita dapat petik 3 poin inti. Yang pertama, pertumpahan satu. Yang kedua, berbangsa satu. Yang ketiga, berbahasa satu. Nah, kemudian faktor pembentuk yang selanjutnya, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme kalangan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa Indonesia dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada pula faktor penghambat. Nah, faktor penghambat daripada integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, kekurangan toleransi antar golongan, kurangnya kesadaran dari masyarakat, sehingga
gangguan dari luar dapat masuk ke wilayah Indonesia. Seperti contohnya budaya Barat yang kita ketahui terdapat di Bali lah, yang paling besar terdapat di Bali. Nah, yang selanjutnya di sini adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Baik, mungkin sekian pembahasan kita dulu. Untuk selanjutnya di sini tentang kita akan membentuk tugas kelompok. Nah, untuk kelompok pertama Rajul dan Iqbal Rasyad. Kelompok kedua ada Hamdiati dan Oka. Dan yang kelompok ketiga ada yang kelompok kedua ada Fitrian Milda dan Oka, dan kelompok ketiga di sini Hamdiati, Awi dan Rehan. Ini ada kelompok aku ya. Ada tulang bun. Nih, bu. Jika pertanyaan pertama ini siapa cepat? Si Rahman dia penganut agama Islam. Si Joko penganut agama Konghucu. Mereka berada di suatu wilayah di Jawa Timur. Kemudian di suatu waktu si Joko mengajak si Rahman untuk ikut ke tempat ibadahnya. Namun si Rahmat menolak ajakan dari Joko. Jawabannya kenapa? Karena mereka beda agama. Mungkin yang Islam tadi pergi ke tempat yang Konghucu tadi, dan juga si Konghucu pergi ke tempat Islam untuk beribadah. Mereka punya tempat ibadah masing-masing. Baik. Kemudian soal kedua, sikap yang dapat kita terapkan. Soal kedua, sikap yang dapat kita terapkan dalam keberagaman. Apa Pak? Salah satu sikap yang dapat kita terapkan dalam keberagaman. Saling menghargai, toleransi, saling membantu walaupun beda agama. Lagi, ada lagi? Cuma itu Pak. Saling memahami. Ya. Selanjutnya, ini paling mudah dari yang tadi. Nah, jika ada seorang mencuri di rumah warga, maka dia melanggar norma Hukum. Kesusilaan. Sopanan. Kemanusiaan. Itu Pak kan bisa masuk ke norma agama, bisa masuk ke norma hukum. Karena di norma agama Islam mengharapkan kita melakukan perbuatan yang tidak baik, jangan kayak mencuri. baik. Jadi ini untuk selanjutnya saya akan memberikan tugas pada anak-anak sekalian. Ini diselesaikan. Waktunya saya beri 20 menit, 15 menit ya. Waktunya 15 menit. Nah, jadi masing-masing dari kalian tuliskan peranan masyarakat Indonesia dalam mencegah masuknya budaya luar. Oh, saya gak ada pulpen. Sulit di sana.
belakang tidur Pak. Pak, permisi kuisi Pak. Ya, silakan. Sudah Pak. Ada yang sudah selesai? Sudah Pak. Tolong ketua kelas kumpulkan tugas-tugasnya. Baiklah, mungkin hanya sekian pembahasan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang NKRI. Baik Pak. Baiklah, sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.